Di dalam hidup ini kita tidak bisa memastikan bahwa kita itu tidak akan sakit hati. Mau kamu itu adalah orang yang kaya, mau kamu itu adalah orang yang miskin, mau kamu itu orang yang punya kuasa yang besar maupun kamu itu punya kuasa yang kecil, tetap tidak bisa melewatkan satu hal ini, yaitu apa? Yaitu kesakitan. Baik itu kesakitan karena penyakit, baik itu kesakitan karena disakiti oleh orang. Misalnya apa? Sakit hati, atau kita ditinggalkan teman, atau pacar, apapun itu pasti ada. Nah, yang perlu kita pelajari di sini adalah bahwa Tuhan itu tetap setia di dalam penderitaan kita. Karena apa? Karena jikalau kita menderita untuk Tuhan, maka penderitaan kita itu tidak sia-sia. Justru kita akan diuji di dalam penderitaan itu. Karena kalau bicara tentang namanya kesenangan, sukacita dan lain sebagainya, apalagi kita lagi mendapatkan sebuah berkat yang luar biasa, itu tidak perlu diajari. Bahkan orang yang tidak percaya kepada Yesus saja, ketika dia mendapatkan sebuah hadiah misalnya, entahkah dia dapat sebuah hadiah motor atau mungkin dia dikasih orang tuanya uangnya banyak, tidak perlu diajarkan bagaimana cara dia bersenang-senang, dia pun sudah tahu caranya. Tetapi yang banyak orang tidak bisa tahu adalah bagaimana saya setia di dalam penderitaan itu sendiri. Yang artinya adalah ketika kita menderita, kita perlu belajar untuk setia di dalam penderitaan itu. Terkhususnya kalau penderitaan itu memang karena kita melakukan kebenaran. Mungkin kalau misalnya kamu yang masih muda, yang lain sudah pacaran, apalagi pacaran yang gak karuan, di situ kamu belajar setia untuk tetap, sekalipun kamu masih single, tapi kamu tetap melakukan kebenaran itu sendiri dan sampai nanti kamu menemukan pasangan kamu. Atau mungkinnya kamu bekerjanya sudah jujur, tetapi teman-teman kamu atau mungkin karyawan yang lain melakukan hal-hal yang tidak jujur, misalnya dia korupsi, misalnya mungkin dia korupsi dengan waktu dan lain sebagainya, kamu tetap setia di dalam penderitaan itu pasti ada buahnya. Makanya firman Tuhan mengatakan apa? Apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai. Karena ujung-ujungnya adalah jikalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, ujung-ujungnya itu pasti ada sukacita. Tidak mungkin tidak. Seakan-akan orang-orang yang dekat dengan Tuhan atau orang-orang yang sedang sungguh-sungguh dengan Tuhan itu selalu menderita. Tidak kok. Sekalipun sekarang ini kamu sudah menderita, ingatlah ujung-ujungnya pasti ada kemuliaan nama Tuhan. Saya tidak bicara tentang kemuliaan nama Tuhan itu di saat kita meninggal. Tidak, Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya pada hari ini juga, pada tahun ini juga, pada zaman ini juga. Karena tidak mungkin, kata firman Tuhan, orang benar itu selalu di bawah. Ada waktunya nanti Tuhan akan mengangkat orang-orang benar ini. Sampai nanti suatu saat orang-orang yang merasa dirinya benar, orang-orang yang merasa dirinya itu paling hebat, orang yang sombong, itu akan dipermalukan. Lewat siapa? Lewat diri kita, karena kita dibenarkan oleh Allah.